Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah. Wa salli wa sallamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah, dan semoga kita semua dilancarkan rezeki serta bisa dikumpulkan bersama orang tua kita dunia maupun akhirat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia oleh Allah diciptakan di dunia ini dengan tujuan supaya beribadah, ya, dan Allah menanggung rezeki manusia itu dan seluruh makhluk. Wa ma min dzabbatin illa 'alallahi rizquha. Maka Allah yang menanggung rezekinya. Tetapi di sini ada beberapa dosa yang bisa menghalangi datangnya rezeki, yaitu rezeki di sini adalah keberkahannya. Yang pertama adalah musyrik. Orang yang berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun musyrik khafi ataupun jali, maka rezeki itu akan terhalang untuknya, yang artinya keberkahannya. Karena banyak orang yang musyrik tapi rezekinya itu banyak. Boleh rezeki banyak tapi keberkahannya tidak ada. Bagaimana ketika seseorang dicabut oleh Allah keberkahannya? Ini ibaratkan satu keluarga itu membeli TV yang besar sekali, 100 in, gak tanggung-tanggung. Tetapi semua keluarga itu buta, maka apalah artinya ketika keluarga itu memberi TV yang sangat besar ketika dia tidak bisa melihat TV itu, cuman keinginan doang. Maka itulah keberkahan yang dicabut oleh Allah. Banyak hartanya tapi dicabut barokahnya, tidak ada gunanya hartanya. Maka orang yang bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cabut, akan halangi keberkahan rezeki itu, maupun syirik khafi ataupun jali. Karena Allah berfirman, musyrik itu dosa yang besar dan Allah tidak akan mengampuninya. Tapi dosa selain musyrik, Allah ada kemungkinan mengampuninya ketika Allah menghendakinya. Dan yang kedua, orang yang akan terhalang rezekinya itu orang yang meninggalkan sembahyang. Karena kata Sayyidina Umar, lahado fil islami liman tarokas sholah. Tidak ada bagian, tidak ada keberkahan, tidak ada bagian harta, tidak ada bagian keberkahan untuk seseorang yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan sembahyang. Karena Allah akan cabut keberkahannya. Kalau dagang bukan keuntungan yang didapat, tapi banyak hutang. Kalau kita kerja di mana saja ketika meninggalkan sembahyang, Allah cabut keberkahan, bukan hasil yang datang, tapi malah masalah. Ini tanda Allah akan mencabut keberkahan di dalam rezeki ketika kita meninggalkan sembahyang. Karena sembahyang itu adalah salah satu kekuatan agama. Bahkan kata Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta pertolonganlah kepada Allah, mau urusan rezeki, mau urusan popularitas, mau urusan jabatan, mau urusan anak, mau urusan suami, mau urusan dagang dan sebagainya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala bisabri wassalah, dengan sabar dan sembahyang. Maka sholat ini yang sangat berperan penting di dalam kehidupan. Ketika kita meninggalkan sembahyang, maka Allah akan halangi keberkahan rezeki tersebut. Allah cabut rezekinya. Pantas umur hidup kita melarat karena kita mengabaikan perintah Allah. Allah akan mengabaikan urusan kita. Intan surullaha yansurukum. Ketika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan tolong agama engkau.
Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita semaksimal mungkin menjaga perintah Allah, maka urusan rezeki Allah yang tanggung. Yaitu, maka jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang. Dan yang ketiga adalah durhaka terhadap orang tua. Bahkan di dalam kitab Muhtarul Hadis dijelaskan, man taraka du'a liwalidayhi faqad faqara. Barang siapa yang meninggalkan dunia, yang meninggalkan doa kepada orang tua, maka dia akan fakir hidupnya. Rezekinya tidak akan berkah. Maka di dalam kitab masih dijelaskan kata Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin razaqahullahu malan summa bara walidayhi illa kana ma'i fil jannah." Tidaklah seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala malan summa bara walidayhi illa kana ma'i fil jannah, kemudian dia berbuat baik dengan rezeki itu kepada orang tuanya, maka dia akan bersamaku di surga. Tetapi sebaliknya, ketika kita mempunyai rezeki, kita malah durhaka kepada orang tua kita, malah mengiming-imingkan kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita sakit hati karena melihat kelakuan kita, hanya memberitahu kepada orang tua kita mempunyai rezeki tapi kita tidak memberi, itu sama dengan menyakitinya, maka rezeki itu akan terhalang. Maka ketika kita kerja mempunyai penghasilan, coba kita beri kepada orang tua kita, meskipun tidak seberapa. Yang diinginkan orang tua itu bukan nilainya yang besar, tetapi rasa sayang kita, rasa kita ingin memberi kepada orang tua kita, itulah yang diharapkan oleh orang tua kita. Maka rezeki yang akan terhalang kepada kita itu karena dosa kita, yaitu durhaka kepada orang tua. Karena dalam hadis, innal abda la yuhramu bil khairi bidan bin yusibu. Seorang hamba itu akan terhalang urusan rezekinya bidan bin yusibuhu, dengan dosa yang menimpanya. Yang mana khair di situ itu adalah rezeki, apalah, popularitas, jabatan, wanita, kesuksesan, keberkahan, dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang kita perbuat. Maka ketika kita mencoba menyakiti hati orang tua kita, maka rezeki itu akan sempit untuk kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita membuat orang tua kita bahagia, maka itu menjadi tanda rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah, kehidupan kita akan sukses. Maka berbuat baiklah kepada orang tua kita selagi masih ada. Jika sudah tidak ada, maka kita mempunyai harta, kita sedekahkan dengan atas nama orang tua kita. Maka perbuatan seperti itu akan menjadikan rezeki menjadi berkah dan lancar. Yang keempat, jinah. Jinah ini menjauhkan rezeki. Karena di dalam hadis dijelaskan seorang pejinah itu yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dia akan meminum nanah campur dengan darah, dan pejinah itu bisa menghalangi keberkahan rezeki. Dan yang kelima adalah dengan memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, maka dia akan terhalang rezekinya. Karena di dalam hadis dijelaskan silaturahim itu memperluas rezeki, ya, memperpanjang umur, menjadi keberkahan di dalam hidup kita. Maka ketika mafhum dari hadis itu, ketika kita tidak bersilaturahim, maka rezeki kita itu tidak akan luas, tidak akan lancar. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah
5 dosa diantaranya yang bisa menghalangi rezeki. Semoga kita semua bisa menghindarinya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.